Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan bimbinglah kami agar kami senantiasa menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 dan 4. Demikianlah sabda Tuhan. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Berseba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Tema renungan saat ini adalah tak ada manusia super. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Gunung Karmel, Elia menantang Raja Ahab beserta 400 orang Nabi Baal untuk membuktikan kehebatan Tuhan. Elia memanjatkan doa yang super beriman. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran Elia, dan ia membunuh ke-400 Nabi Baal tersebut. Namun keesokan harinya, ia lari ketakutan ketika mendengar ancaman Isabel dan berkata, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Elia berdiri teguh di puncak Gunung Karmel untuk mendeklarasikan fokus dan kekuatan imannya kepada Tuhan dan meyakini 100% akan jawaban doanya. Namun imannya jatuh seketika di titik nol, hanya karena ancaman seorang perempuan, yaitu Isabel. Ia menjadi putus asa dan ingin mati rasanya. Demikian pula dengan tokoh Abraham. Ia melakukan hal yang sama ketika ia berbohong tentang Sarah di hadapan Firaun karena berusaha menyelamatkan nyawanya. Daud yang menuliskan pujian yang indah tentang kesetiaan Tuhan yang besar dalam hidupnya, namun juga yang menyerukan, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mazmur 22 ayat 2. Musa yang menjadi pemimpin besar yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan perbuatan tangan Tuhan yang besar. Namun ia pun berseru-seru kepada Tuhan ketika berada di Masa dan Meriba. Apakah yang akan kulakukan terhadap bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Nabi Elia, Raja Daud, dan Musa adalah pahlawan-pahlawan iman yang dipakai oleh Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Akan tetapi
Hal ini tidaklah menjadikan mereka manusia super rohani tanpa kegagalan. Dengan demikian, kita tidak perlu berkecil hati ketika perjalanan iman kita bagai grafik yang menurun secara drastis. Saat-saat kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan tidak mampu kita halau. Apakah yang harus kita lakukan selanjutnya? Nyatakan kepada Tuhan segala kelemahan iman kita dan tetaplah berdiri di gunung Tuhan. Dengan kata lain, iman kita boleh limbung namun tidaklah mati. Demikianlah Tuhan berkata setelah Elia menyampaikan ketakutannya, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Kita tidak berdiam diri ketika kondisi iman kita tercekik dan lemah. Namun kita harus bangkit dan meraih kekuatan Tuhan untuk menjalani hari-hari yang penuh tantangan dan menyadari bahwa Ia selalu setia di dalam kehidupan kita. Mari kita bangun karakter untuk bersandar pada pertolongan Tuhan. Ketika iman kita lemah, tetaplah percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami memohon kekuatan dari Tuhan. Mampukan kami untuk bisa bangkit ketika iman kami runtuh, sehingga kami sanggup menapaki jalan kehidupan sampai akhirnya. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan mereka mampu bangkit dan berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga mereka mampu mengatasi persoalan karena pertolongan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami di dalam berkarya sepanjang hari ini. Kami mendoakan bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikan hati yang mau melayani masyarakat. Jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.